Perkenalkan, saya Sri Padila Nur dengan NIM 0702231029 dari kelas Sistem Informasi 3, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, video ini saya buat untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Pemrograman Mobile Dasar yang diampu oleh Bapak Muhammad Alda MSI. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Seorode yang saya buat menggunakan Kodular, mulai dari tampilan aplikasi, tampilan database, alur kerja sistem, serta fungsi dari masing-masing blok yang digunakan. Nah, Kodular itu sendiri merupakan platform untuk membuat aplikasi Android dengan sistem block programming atau pemrograman berbentuk blok. Jadi, kita bisa membuat aplikasi tanpa harus mengetik coding secara manual karena cukup menyusun blok-blok program yang sudah tersedia. Nah, sedangkan Airtable ini sendiri merupakan database online yang bentuknya mirip spreadsheet atau table. Nah, Airtable ini digunakan untuk menyimpan data aplikasi secara online sehingga data bisa ditambah, diubah, dihapus, dan ditampilkan kembali secara real time. Nah, pada aplikasi ini, Kodular digunakan untuk membuat tampilan dan logika aplikasinya, sedangkan Airtable digunakan sebagai tempat penyimpanan datanya. Langsung saja di Chrome, search Kodular, kemudian pilih yang paling atas ini, lalu pilih yang Create Apps, terus tunggu sampai muncul project yang sudah dibuat. Ini project yang sudah saya buat, akademik ini diklik. Nah, ini dia tampilan dari project yang saya buat. Nah, kemudian sama kita buka Airtable. Nah, pilih yang Get Start for Free ini. Nah, pilih yang akademik. Nah, ini dia tampilan dari Airtable yang sudah saya buat. Kemudian di sini kita kembali ke Kodular. Nah, di Kodular ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada label 1. Nah, label 1 ini sebagai judul, di mana di sini adalah data mahasiswa. Kemudian ada label NIM, label nama, label prodi, dan juga label angkatan. Nah, juga di sini ada beberapa komponen input. Yang pertama itu ada txt name untuk memasukkan NIM mahasiswa, ada txt nama untuk memasukkan nama mahasiswa, terus ada spinner prodi yaitu untuk memilih prodi mahasiswa, kemudian ada txt angkatan untuk memasukkan tahun angkatan mahasiswa. Kemudian di sini ada juga beberapa button. Yang pertama itu ada button input yang digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke database. Kemudian ada button edit yang digunakan untuk mengubah atau mengedit data mahasiswa yang sudah dimasukkan ke dalam database. Kemudian ada button delete yang digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang sudah diinput. Kemudian ada button refresh ini untuk memperbaharui tampilan data agar selalu update. Kemudian ada list picture view. Nah, ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang sudah diinput tadi dan yang sudah tersimpan ke database Airtable tadi. Nah, selain itu di sini ada komponen tambahan. Yang pertama itu ada Seorode. Nah, di sini ada APK. APK ini didapat dari Airtable ini tadi. Nah, kemudian di sini ada base ID. Base ID ini didapatkan dari Airtable ini juga. Kemudian ada table name-nya tadi mahasiswa. Kemudian di sini ada komponen spreadsheet 2 dan spreadsheet 3. Nah, di mana ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan Google Spreadsheet. Kemudian ada notifier. Nah, notifier ini digunakan untuk menampilkan pesan kepada para pengguna. Kemudian ada air name, air nama, air prodi, air angkatan. Nah, ini digunakan sebagai variabel sementara untuk menyimpan data yang sudah diambil dari database. Nah, kemudian untuk di Airtable-nya sendiri tadi ada tabel mahasiswa, di mana di dalam tabel ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom NIM yang digunakan untuk menyimpan NIM mahasiswa. Kemudian ada kolom nama yang digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Ada kolom prodi yang digunakan untuk menyimpan prodi mahasiswa. Kemudian kolom angkatan yang digunakan untuk menyimpan tahun angkatan mahasiswa. Setiap data yang kita input dari aplikasi Kodular maka akan otomatis masuk ke tabel Airtable secara real time. Begitu juga ketika kita ingin mengedit, hapus melalui aplikasi, maka perubahan tersebut juga langsung diperbarui pada Airtable. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja sistem dan tampilan dari sistem yang sudah saya buat. Nah, pertama itu kita memasukkan data mahasiswanya. Di sini kita isi semua data yang dia minta. Misalkan name, kemudian namanya, lalu pilih prodi, kemudian angkatan. Kemudian setelah selesai kita klik input. Nah, akan ada notif data berhasil ditambahkan. Nah, dia akan otomatis kosong agar bisa mengisi data lagi. Kemudian coba kita klik jika datanya kosong, maka akan ada notif masukkan data NIM. Jadi dia tidak bisa mengikut jika kita tidak mengisi data ini.
Kemudian coba kita isi dengan NIM yang tadi. Lalu namanya. Lalu sistem informasi. Nah, ini coba kita input, maka dia akan muncul notif maaf data sudah ada karena NIM-nya tadi sama dengan NIM yang sebelumnya kita masukkan. Jadi dia tidak bisa memasukkan data dengan NIM yang sama. Dia akan muncul notif maaf data sudah ada. Kemudian untuk edit kita harus ke view terlebih dahulu. Nah, di sini ada tampilan dari data yang sudah kita input. Kemudian kita pilih yang mana yang ingin kita edit. Misalkan saya ingin edit yang Miranda ini. Nah, misalkan saya ingin ganti NIM-nya, kita klik edit terlebih dahulu. Kemudian NIM-nya misalkan kita tambahkan 13. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik simpan, maka dia akan muncul notif data berhasil diubah. Kemudian jika dia akan kosong kembali, sama halnya jika ingin delete, kita ke view juga. Nah, kita pilih data mana yang ingin kita delete. Misalkan saya ingin delete yang Nur ini, kita klik, lalu kita pilih button delete ini, maka akan muncul notif yakin ingin hapus data, terus kita klik ya, maka akan ada notifikasi data berhasil dihapus. Nah, sama halnya jika ingin refresh, dia akan memperbarui data secara real time. Nah, data dari view ini tadi akan terhubung secara langsung ke Airtable yang kita buat tadi ini. Ini data yang kita edit tadi, kemudian ini data yang kita tambahkan tadi. Jadi seperti itu, data yang diinput akan otomatis masuk ke Airtable ini. Begitu juga yang diedit hapus, dia akan secara otomatis. Nah, baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan blok-blok yang digunakan di aplikasi saya ini. Yang pertama itu ada blok screen inisial atau initial design. Nah, di sini pada blok when screen 1 inisial ini, blok ini berfungsi untuk menjalankan program saat pertama kali aplikasi dibuka. Nah, di dalam blok ini terdapat perintah untuk mengambil data dari Airtable atau spreadsheet, menampilkan data di list view, menginisialisasi komponen aplikasi. Nah, jadi ketika aplikasi dibuka, seluruh data langsung dimuat secara otomatis. Nah, kemudian ada blok button input click. Nah, pada blok when button input click ini, blok ini dijalankan saat input ditekan. Nah, di dalam sistem saya ini, dia bisa mengambil isi dari teks name, mengambil isi dari teks nama, SPN prodi dan teks tanggapan, kemudian data tersebut dikirim ke database menggunakan Airtable. Nah, jika database berhasil ditambahkan, maka akan muncul notif bahwa data telah berhasil disimpan. Nah, kemudian jika datanya sudah ada, akan muncul notif maaf data sudah ada ini. Nah, setelah itu seluruh textbox akan setelah datanya disimpan, seluruh textbox akan dikosongkan kembali agar siap digunakan untuk input data berikutnya. Kemudian di sini ada blok button edit click. Nah, di mana blok ini digunakan untuk mengedit data mahasiswa. Nah, saat tombol edit ini ditekan, sistem akan mencari data yang dipilih, kemudian data yang lama diganti dengan data yang baru dimasukkan. Setelah berhasil, maka data di database otomatis terperbaharui. Nah, notifikasinya ini akan menampilkan pesan data telah berhasil diedit. Nah, jika tidak diklik atau mengganti datanya, akan ada notif pilih datanya terlebih dahulu. Setelah dipilih dan diubah, maka akan ada notif data berhasil ditambahkan, data berhasil diubah. Kemudian yang keempat di sini ada blok button delete. Nah, blok button delete ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa. Sama seperti edit tadi, kita pilih terlebih dahulu datanya. Kemudian ketika tombol delete ditekan, sistem akan mencari data yang dipilih. Kemudian data tersebut dihapus dari database terus setelah proses selesai, maka data pada list view akan otomatis terperbaharui. Nah, saat kita memilih data yang akan dihapus, dia akan muncul yakin ingin hapus data, kita pilih ya atau tidak. Nah, berikutnya di sini ada button refresh. Nah, button blok ini berfungsi untuk memuat ulang data dari database online. Nah, tujuannya agar data yang tampil pada aplikasi selalu sama dengan data yang tersimpan pada Airtable atau spreadsheet. Nah, kemudian di sini ada blok notifier. Nah, komponen notifier ini digunakan untuk memberikan pesan kepada pengguna, misalnya kayak data berhasil ditambahkan, data berhasil dihapus, data berhasil diubah, atau peringatan jika input yang kosong. Nah, dengan notifier ini, pengguna dapat mengetahui status proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian di sini ada blok list view yang digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan. Data dari database online akan ditampilkan dalam bentuk daftar, sehingga pengguna lebih mudah melihat data mahasiswa.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan dari aplikasi ini adalah aplikasi SIRUD Data mahasiswa dapat membantu proses pengelolaan data mahasiswa menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, aplikasi yang saya buat ini sendiri memiliki fitur menambah data, mengedit data, menghapus data, dan menampilkan data mahasiswa. Nah, semua data ini tersimpan secara online menggunakan Airtable dan Google Spreadsheet sehingga data lebih mudah diakses, diperbarui, dan dikelola. Nah, demikian penjelasan dari aplikasi dan blog program yang saya buat. Jika ada kesalahan ataupun kesalahan saya dalam menjelaskan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.